Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman semua yang ada di sana berada dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, kebahagiaan, ya. Selalu menjaga protokol kesehatan dan stay healthy at home. Pada pertemuan kali ini bertemu lagi dengan saya, Otik Widya Sutik dari Prodi Kesmas UM Pontianak. Pada mata kuliah komunikasi persuasif, saya akan menyampaikan tentang faktor saluran dalam komunikasi persuasif. Baik, kita bisa langsung. Kita mencoba untuk flashback dulu untuk mengetahui tentang arti dari komunikasi ya, yang berasal dari istilah komunikasi. Ini berasal dari bahasa Latin. Kalau bahasa Latinnya ini adalah memberitahukan, komunikasi kurang lebih sama dengan bahasa Inggris ya, communicate gitu. Communicate ini maksudnya, bukan communicate ya, communicate. Jadi ini maknanya adalah memberitahukan, berpartisipasi, dan menjadi milik bersama. Nah, kemudian untuk komunikasi sendiri, ini adalah kegiatan manusia untuk memberitahukan atau menyebarluaskan informasi, berita, pesan, pengetahuan, pikiran, nilai-nilai. Mananya adalah untuk menggugah juga partisipasi orang yang kita ajak untuk berkomunikasi atau komunikasi. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa hal-hal yang diberitahukan itu pada akhirnya bisa menjadi milik bersama. Nah, secara singkatnya sebenarnya kalau menyesuaikan dengan teori Aristoteles juga yang cukup sederhana untuk bisa dimengerti, yang memang unsur yang paling utama di dalam komunikasi itu adalah 3 hal. Yang pertama yang harus dimiliki ya dalam proses komunikasi itu. Yang pertama adalah komunikator, yang kedua pesan, yang ketiga adalah komunikan. Sehingga dari ketiga unsur ini bisa ada satu proses di mana pesan ini bisa dapat disampaikan, diberitahukan oleh komunikator kepada komunikan. Nah, unsur ini yang memang pertama kali harus dimiliki dalam proses komunikasi. Nah, nanti kita akan bisa melihat dari 3 unsur ini pada akhirnya berkembang. Gitu. Nanti kita perhatikan lagi proses bagaimana imbal baliknya, bagaimana noise-nya, ya seperti itu. Jadi gimana encoding-nya, decoding-nya. Encoding itu memberikan kode-kode dan sinyal kepada komunikan, sehingga komunikan bisa memberikan timbal balik kepada komunikator. Ataupun ketika dia tanpa ada imbal balik pun, dia bisa decoding-nya gitu. Dia bisa menerima sinyal atau kode yang diberikan oleh komunikator, sehingga dia memahami isi dari pesan yang disampaikan. Seperti itu. Nah, komunikasi sendiri itu menurut prosesnya dibedakan jadi 2. Ya, secara langsung atau tidak langsung. Dan ini adalah istilah-istilah, ada yang primer dan sekunder. Nah, yang di bawah sendiri ini, ya, ada Susanto Astrid, ini adalah Laswell ya. Ini adalah acuan yang dipakai dalam menyampaikan. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti dalam menulis ilmiah, kita harus mencoba semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan sumber-sumbernya. Ya, nah, kita bisa melihat di sini bagaimana komunikasi langsung dan tidak langsung itu dijalankan. Let's have the next slide. Proses komunikasi dibedakan atas 2 macam. Proses komunikasi atau direct communication dan bisa dikatakan juga komunikasi langsung. Artinya adalah komunikasi ini dijalankan tanpa menggunakan alat atau media tertentu. Jumlah penerima pesan tidak dapat dilipat gandakan. Kemudian bentuk dari komunikasi primer ini atau komunikasi langsung ini melalui bahasa. Sebelumnya kita sudah membahas ya bahwa komunikasi verbal, komunikasi nonverbal ya. Nah, di sini kita mencoba untuk mengulas tentang komunikasi primer. Yang dimana bahasa ini menjadi poin pokok utama gitu, baik di verbal ataupun yang kita istilahkan sebagai komunikasi langsung ini sendiri. Bahasa di dunia ini berbagai macam bahasa, sehingga
ada beberapa proses komunikasi yang memang ketika bahasa ini tidak dapat dimengerti, akhirnya tidak akan bisa dilakukan dengan cara komunikasi primer atau komunikasi langsung. Yang artinya kita memerlukan orang lain atau media lain untuk bisa melaksanakan komunikasi atau proses komunikasi. Yang kedua, aba-aba. Kemudian ada gerakan-gerakan yang mempunyai arti khusus. Oke. Nah, proses komunikasi dibedakan atas dua macam. Nah, yang ini yang sekunder. Yang sekunder ini bisa dikatakan dengan komunikasi tidak langsung. Ini yang menggunakan media tertentu melipat gandakan jumlah penerima pesan. Menghadapi hambatan-hambatan tertentu, hambatan geografis, hambatan waktu atau zaman. Kemudian bentuk medianya juga berbagai macam ya. Nah, kalau di sini sih artinya tidak hanya ada di sini. Kalau misalkan yang lain pun seperti kita nih saat ini, contohnya saya menggunakan media, ada laptop, ada HP, kemudian ada aplikasi Zoom yang saya gunakan, ya kan? Berbagai macam media dan aplikasi ini merupakan bagian dari terlaksananya proses komunikasi sekunder, ya, yang pada akhirnya nanti juga kita bisa contohkan kira-kira teman-teman kalau di tempat kerjanya ataupun di lingkungan di rumah ya, kira-kira Anda bisa mencoba untuk aplikasi-aplikasi komunikasi yang seperti apa sih yang sesuai dengan teori yang sudah sampaikan gitu. Jadi saya rasa contoh-contoh komunikasi ini sangat banyak sekali yang sudah diaplikasikan, tapi tanpa sadar bahwa ternyata ada teorinya. Nah, begitu. Ya. Termasuk juga ini sama ya, masih sama ininya acuan yang dipakai. Oke. Nah, Digital Around the World in 2020 ya, 2020 Januari 20. Kita bisa melihat di sini ini agak terlalu blur ya, tapi teman-teman bisa cek di Google dan cek website Hootsuite-nya ini. Hootsuite. Di sini ada beberapa pemakai internet, itu berapa billion, kemudian pemakai HP, kemudian apa ini ya? Ya banyak sekali nih ya. Saya pun masih belum, kemarin tidak membaca secara ini, saya hanya melihat bahwa seberapa banyak orang pemakai HP di sini sebagai media komunikasi sekunder ya yang ada di dunia ini. Jadi teman kalau misalkan ingin meneliti tentang khususnya yang ada di PKIP ya, ingin melihat bagaimana efektivitas sarana atau media komunikasi ini dijalankan dalam bidang kesehatan ini seperti apa, Anda harus mempunyai data-data seperti ini ya untuk melihat bagaimana justifikasi pentingnya untuk meneliti tentang media tersebut gitu. Nah, dalam hal faktor saluran ini, jadi ini adalah beberapa keterangan ya, saya rasa informasi, secuplik informasi saya rasa karena saya yakin yang disampaikan oleh dosen tidak bisa secara lengkap selengkap-lengkapnya. Kami memaksimalkan sebagian yang memang menjadi dasar untuk teman-teman bisa mengembangkan sendiri dengan mencari referensi untuk melengkapi begitu. Jadi kalau di sini saya melihat proses komunikasi sekunder ini saat ini sedang banyak sekali dipakai. Bahkan orang jarang sekali melakukan komunikasi primer tatap langsung, apalagi dalam masa pandemi. Sehingga saya rasa semua media-media ini sangat berperan sekali. Faktor saluran ini sangat berperan. Sehingga kita bisa mengupayakan bagaimana faktor pesan di dalam proses komunikasi persuasif ini bisa sesuai pas dengan sasarannya.
yang ada di masyarakat. Jadi contohnya saja ketika pemerintahan atau beberapa institusi yang ingin mempromosikan tentang pelaksanaan protokol kesehatan, itu semuanya digalakkan di berbagai macam media. Bahkan tidak hanya media digital ataupun media yang ada di televisi ya, artinya yang tidak secara langsung, tapi di instansi-instansi atau departemen-departemen yang memang pekerjanya sudah mulai bekerja dan tidak WFH lagi, mereka banyak juga menyajikan poster-poster bagaimana cara melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Oke? Ini komunikasi tatap muka, face-to-face communication. Oke. Komunikasi tatap muka di sini proses komunikasi dalam suatu kelompok yang terikat secara psikologis. Interaksi dan proses saling mempengaruhi satu sama lain secara intens. Memang komunikasi tatap muka ini seperti ada ikatan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita langsung bertatap muka, seolah-olah eyes to eyes-nya kita ini berperan gitu loh. Orang kalau berbicara dengan menatap mata, ya itu akan sangat berbeda. Kita tahu orang ini serius atau enggak. Somehow seperti itu gitu. Sehingga ada secara psikologis itu berperan, gitu, faktor psikologis itu. Nah, komunikasi langsung, bedanya ini adalah mungkin dapat dan mungkin juga tidak dapat disamakan dengan komunikasi tatap muka. Nah, ini kita bisa melihat contohnya ya. Seperti yang dilaksanakan oleh dosen yang langsung ini ya live gitu ya dengan Zoom, yang artinya Anda bisa berkomunikasi secara langsung. Meskipun tidak tatap muka secara langsung, tapi itu sudah termasuk komunikasi langsung. Berbeda dengan komunikasi tatap muka. Gitu. Ya meskipun dengan media, ini kan melalui media ya. Nah, dikatakan komunikasi tatap langsung tidak secara real time, tidak secara langsung kita bisa menyentuh gitu. Tapi kadang ya somehow kalau misalkan perorangan, bukan yang banyak orang begini, kita bisa melihat mata mereka, kita bisa melihat ekspresi mereka. Mungkin ya secara tapi tidak semaksimal ketika kita berada di tatap muka seperti ini, ya. Komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah ini two-way communication. Terjadi komunikasi dan proses saling mempengaruhi antara komunikator dengan komunikan. Ada kesepakatan bersama atau konsensus. Berita atau pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat berubah sesuai konsensus atau kesepakatan. Ya, bisa juga tidak ada kesepakatan atau ketidaksepahaman dan bisa berakibat satu konflik. Nah, komunikasi satu arah ini one way. Komunikasi hanya mendengarkan saja, cenderung bersifat indoktrinasi. Jadi kayak ya kayak itu terus gitu. Dan ini berlangsung apa contohnya? Ini ya. Contohnya ini. Anda pernah melihat iklannya. Iklan tuh nggak bisa diajak bicara gitu. Yang ada itu mereka mendoktrinasi pikiran kita agar mereka terbuai dengan apa yang disampaikan oleh iklan tersebut. Itu komunikasi satu arah. Tidak ada dua arah. Tidak bisa kemudian ketika kita ini kok gini sih iklannya seperti ini, kayaknya kok apa ini begini. Tidak bisa iklan itu menjawab semua komentar dari setiap komunikan atau audiensnya. Tapi berbeda dengan komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah ini ada reply dari komunikan. Jadi ada jawaban dari audiens yang kita ajak berbicara. Sehingga di situ kadang ada satu kesepakatan, bahkan ada konflik kalau nggak cocok. Oke? Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Ini menurut Laswell, ya, komponen-komponen yang mempengaruhi proses komunikasi ada 5. Kalau yang kemarin itu pesan ya, pesannya itu apa? Jadi nomor 2, says what, apa. Nah, kalau dalam saluran ini, komponen yang mempengaruhi adalah nomor 3. In which channel atau saluran yang mana, salurannya apa gitu. Yang mana sih saluran yang dipakai.
Yang keempat adalah to whom, kepada siapa, pengaruh bagaimana, in what effect, pengaruhnya bagaimana. Ini yang disampaikan oleh Laswell dalam hal komunikasi. Komponen atau unsur yang mempengaruhi proses komunikasi. Hal yang terpenting untuk diperhatikan dalam mengukur keberhasilan proses komunikasi ya kelima hal ini. Ya, terutama bagaimana efek atau pengaruhnya terhadap komunikan atau with what effect. Perlu diingat ya ini ya. Nah, kita sekarang masuk ke dalam saluran itu sendiri. Saluran itu media yang dipilih oleh komunikator dalam menyampaikan pesan kepada komunikan. Ya, media. Nah, ciri-ciri saluran komunikasi dapat dibedakan melalui ciri-ciri. 1, saluran merupakan sejenis kumpulan energi yang disebut medium. Yang kedua, saluran membawa kumpulan energi tersebut yang kemudian disebut sebagai informasi. Yang ketiga, saluran merupakan rangkaian mekanisme atau kaitan antara unit-unit yang berpartisipasi dalam komunikasi. Jadi saluran itu kadang tidak hanya berupa satu saja alat-alat, tapi itu kadang serangkaian, sama kayak seperti ini. Ini serangkaian nih. Kenapa? Saluran saya tidak hanya satu. Saya membutuhkan Zoom. Saya membutuhkan aplikasi PPT. Tahu nggak sih? Saya membutuhkan apa lagi? Laptop. Saya membutuhkan HP. Dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman yang lain bahkan bisa lebih dari yang saya gunakan saat ini. Ya, jadi saya setuju ketika di sini ada serangkaian mekanisme atau kaitan antara unit yang berpartisipasi dalam komunikasi, itu saluran. Contoh yang lain kalau misalkan di masyarakat, misalnya kita mau penyuluhan nih di ibu-ibu, kumpulan ibu-ibu PKK. Kumpulan ibu-ibu PKK itu adalah saluran kita. Melalui perkumpulan mereka, kita bisa menyalurkan informasi yang akan kita sampaikan. Apalagi media yang dipakai, saluran yang dipakai apalagi. Kita membutuhkan OHP atau apa itu namanya, layar untuk menyajikan ini, ya kan? Kita membutuhkan laptop, kita membutuhkan apalagi speaker, kita membutuhkan internet. Everything that we need itu adalah saluran komunikasi, serangkaian mekanisme yang kita butuhkan dalam menyampaikan komunikasi, menyampaikan pesan. Oke, nah seperti halnya ini contohnya. Hanya sekedar bilang jaga diri dan keluarga Anda dari COVID-19. Ini kita butuh saluran. Kalau kita nggak bisa mendapatkan saluran, nggak akan tersampaikan ini pesan. Ya, gitu ya. Jadi serangkaian itu kita membutuhkan saluran. Oke, dimensi saluran. Menurut Rao, Blake and Harrison, paling tidak saluran memiliki 7 dimensi, di mana dimensi tersebut memungkinkan kita dapat mengevaluasi efektivitas. Efektif nggak nih saluran komunikasi? Yang pertama, ada kredibilitas. Orang kadang saluran televisi aja nih ya, kita milih gitu kan. Kita pasti memilih sesuatu yang lebih terkenal, lebih bagus, dan lain sebagainya. Umpan balik, kita membutuhkan umpan balik. Kita membutuhkan yang seperti apa nih, salurannya harus bagus kalau kita butuh orang untuk menjawab apa yang kita sampaikan. Ya kan? Umpan balik pun ini ketika sudah terkumpul, kita akan memilih mana saja saran dan kritik yang lebih membangun dan tidak hanya asal. Keterlibatan juga demikian. Kita menggunakan saluran ibu-ibu PKK. Kira-kira bagaimana keterlibatan mereka nanti? Bisa nggak ya diandalkan dalam jangka panjang untuk eksistensi dari program yang kita sampaikan. Ketersediaan saluran juga demikian. Daya tahan saluran. Kegunaan multiguna saluran.
saling melengkapi saluran. Jadi dimensi saluran ini pun perlu dipertimbangkan dalam proses komunikasi. Ya, proses komunikasi persuasif ini kan komunikasi atau pengiriman pesan dari komunikator ke komunikan yang sifatnya mempengaruhi, benar-benar kita mencoba untuk mempengaruhi komunikan untuk mereka bisa memahami dan mengikuti apa yang kita inginkan. Dan tidak hanya pada saat itu saja, tapi dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga perilaku mereka bisa berubah. Nah, itu tujuannya komunikasi persuasif. Makanya dimensi saluran ini perlu kita pertimbangkan. Oke? Nah, dalam komunikasi persuasif, media massa ini sangat berperan penting. Ya, sangat berperan penting. Kita bisa melihat bahwa media massa itu saat ini tidak hanya berupa koran. Koran ini pun, majalah, itu semuanya sudah berupa digital. Jadi, saya rasa mungkin dalam hal sasaran masyarakat itu kita bisa menyesuaikan. Artinya kita benar-benar tidak boleh kalau di mata kuliah pemasaran sosial, kita bisa melihat bahwa ada proses STP, segmenting, targeting. Kita benar-benar harus melihat segmennya kita siapa, kita harus melihat karakteristik masyarakatnya seperti apa. Apakah mereka benar-benar mampu menerima pesan-pesan secara digital atau tidak. Jangan pula ketika kita sudah ada indikasi untuk mengarahkan ke iklan dan sebagainya, tapi mereka ternyata nggak punya TV, nggak punya ini, boro-boro punya TV, listrik aja nggak 24 jam, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kita harus benar-benar memahami karakteristik masyarakat sehingga kita mampu untuk memilih media massa yang sesuai. Ya, media massa ini kita bisa memilih banyak sekali kalau kita bisa melihat yang ada saat ini dan kita melihat gambar di sini aja kita bisa melihat ada radio, ya kan, ada video, pembuatan video ini ada televisi, ada komputer, ada buku, ada majalah, koran, dan lain sebagainya. Pemilih pesan akan memilih saluran-saluran itu tergantung situasi, tujuan, ya kan, jumlah penerima pesan. Dalam suatu peristiwa komunikasi sebenarnya banyak saluran yang kita gunakan meskipun ada salah satunya yang dominan. Misalnya, dalam komunikasi langsung, bahasa verbal maupun non-verbal adalah saluran yang menonjol. Ya, komunikasi langsung maksudnya. Komunikasi langsung itu saluran yang menonjol memang sebisa mungkin seperti halnya saya nih ya, contohnya. Saya nggak bisa menyampaikan komunikasi langsung. Ya, saya bisanya menyampaikan komunikasi yang mungkin secara tidak langsung seperti ini, tapi bukan berarti Anda tidak bisa bertanya. Saya memberikan saluran-saluran lain yang tidak secara langsung untuk bisa menanyakan atau ibaratnya memberikan memberikan feedback, memberikan imbal baliknya, ya, umpan baliknya terhadap apa yang saya sampaikan. Melalui apa? Classroom. Classroom itu adalah media kita, itu adalah saluran kita. Saluran yang tidak secara langsung, ya, tidak secara langsung bisa menyampaikan umpan baliknya. Nah, jadi memang komunikasi ini sangat menonjol sekali, meskipun manca indera dan udah mengantarkan yang mantan itu gelombang suara saja seperti saya seperti ini ya. Nah, oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk faktor saluran. Sekali lagi, meskipun kita tidak berada dalam komunikasi secara langsung, saya rasa classroom cukup mewadahi atau menjadi media dan saluran kita untuk bisa tetap berkomunikasi dengan baik. Oke, saya rasa cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.